Sementara itu, dari luar pintu sana seorang perawat dengan wajah paniknya memanggil Rafa dan Arman. "Dok, gawat dok." "Kenapa?" tanya Rafa. "Beberapa pasien tiba-tiba menjerit-jerit," lapor sang perawat. Mata Arman membeliak. Ia tahu ini adalah kerjaannya Rana. Sedangkan Rafa langsung berlari. Jiwa kedokterannya terpanggil saat mengetahui para pasiennya dalam keadaan tidak baik. Sakit. Melihat para pasiennya berteriak aneh-aneh, ia malah memegang kepalanya dan menjambak rambutnya. Rafa mengalihkan pandangannya ke setiap sudut, mencari sosok yang dicarinya. "Arman, Alia," gumamnya. Rafa balik badan kembali ke ruangan Arman. "Kenapa kalian masih di sini? Gue pusing liatnya, ayo." Mereka berdua mengangguk bersamaan. Alia masih dipayang jalannya oleh Arman. Datanglah mereka di ruang tunggu dekat meja resepsionis. Arman menutup matanya sekejap dan melihat beberapa ruangan yang dimana pasiennya mengalami keganjilan. "Kita harus apa?" tanya Rafa panik. Alia menepuk keningnya. "Yang dokter kan lo, kenapa nanya gue?" "Iya gue tahu, tapi gue rasa ini aneh. Kejadian ini tuh mirip dengan yang dialami Bu Luna." "Emang iya," jawab Alia santai. "Terus kita harus apa?" tanya Rafa gregetan. "Kita tunggu instruksi ke Arman." "Man, gimana bro?" Rafa menepuk punggung Arman kencang. "Lo bisa gak sih gak usah nepuk gue?" Arman yang masih memejamkan matanya terhenti karena Rafa menepuknya. "Kita berpencar. Tapi sebelum berpencar, gue mau kasih lo energi dulu supaya lo bisa nolongin pasien. Tapi ini bersifat sementara." Arman menatap Rafa kuat. "Gue gak tahu caranya. Lo tinggal fokus dan simpen telapak tangan lo di atas kening pasien. Kalau masih belum ada reaksi atau perubahan, tambah konsentrasi lo, paham?" "Oke, gue paham." Arman menekan tengah-tengah keningnya Rafa. "Sekarang kita menyebar. Alia, kamu di sini. Lo, Rafa, ke lantai 3 di sana ada ruangan tindakan. EKG, EEG, EMG, USG, radiologi, tes fibroscan, scan tulang, Ucapan Arman terpotong. "Gue tahu Arman. Semua ruangan yang ada di lantai 3. Lo kira gue anak koas yang masih harus adaptasi sama rumah sakit?" Rafa sedikit membentak. "Ya udah, gue ke lantai 7. Profesor Manik dalam bahaya." "Apa? Bokap gue?" Suaranya meninggi. "Lo percaya sama gue, Rap?" "Oke, tapi kalau dia kenapa-napa, lo habis sama gue, man," ancam Rafa. "Iya." Mereka bertiga telah mengambil posisinya masing-masing. Dengan telatenya, Alia mengobati pasien rumah sakit satu-satu. Meskipun Alia bukan dokter atau perawat, tapi orang-orang di sekitarnya legowo terhadap tindakannya, karena mereka melihat bukti dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pasien yang ditanganinya membaik. Hanya satu pasien Alia kewalahan, tenaganya sangat kuat. Beberapa perawat yang menanganinya pun terpelanting jauh. Keadaan rumah sakit menjadi tegang. "Yang ini kenapa, Sus?" tanya Alia kepada salah satu perawat. "Saya juga tidak tahu." Dia terus tertawa, jawab perawat tersebut. Pasien itu tertawa sangat keras, suaranya menggelegar, ditambah suaranya yang berat. Alia langsung melakukan tindakan. Semua tangannya dikerahkan. Keringatnya sudah tidak terbendung. Dalam percobaan pertama, kedua, dan ketiga ia gagal. Semua yang diajarkan Arman telah ia gunakan. Kepalanya dipenuhi kebingungan, mencari jalan keluar, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, sehingga ia mengambil resiko menotok beberapa syaraf. Semua anggota badan pasien tersebut tidak dapat bergerak, begitupun dengan suaranya, tidak bisa berbicara. Selama tubuh pasien itu mematung, Alia memikirkan cara yang cocok untuk mengobatinya. Lama ia berpikir, akhirnya teringat sesuatu. Dulu Alia pernah diberitahu oleh Arman, ketika kita tidak bisa mengalahkannya, maka harus mencari titik lemahnya. "Titik lemah," ucapnya spontan. Alia menghirup nafas berat dan menghembuskannya pelan. Lalu ia menotok kembali syaraf yang telah dihentikan fungsinya oleh dia.
Sebelum pasien laki-laki itu memberontak lagi, Alia dengan sigapnya menekan urat nadi di leher dan tangan kiri pasien untuk merasakan di mana titik lemahnya. Setelah tergambarkan, akhirnya ia menemukan makhluk jahat sedang bersemayam di ulu hati pasien. Tidak lama kemudian, Alia memelintirkan perut pasien tepatnya di ulu hati, supaya makhluk itu tidak mengendalikan laki-laki yang sedang ditanganinya. Jika dibiarkan, makhluk itu bisa membahayakan beberapa organ dalam tubuhnya. Keluar kau, yang maha kuasa, pemilik langit dan bumi, pemilik jin dan manusia. Tempatmu bukan di sana. Alia berteriak seakan berbicara dengan seseorang, padahal ia menyuruh makhluk jahat itu agar keluar. Tidak ada reaksi atau respon apapun dari makhluk tak kasat mata. Alia menambahkan tenaganya untuk terus memelintirkan perut laki-laki itu. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki itu tidak akan merasakan sakit yang diakibatkan oleh tekanan tangan Lia, karena jiwanya ditidurkan oleh makhluk gaib, sedangkan raganya diambil alih oleh makhluk tersebut. Kalaupun sadar dan makhluk tersebut masih bersemayam di dalam tubuhnya, kemungkinan besar makhluk jahat sewaktu-waktu bisa menyakiti tubuhnya di bagian organ dalam ataupun luar. Bisa juga berpengaruh pada kesehatan atau kejiwaan. Jika kamu tidak mau keluar, terpaksa saya bunuh kamu, teriaknya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kaida syayatina kana dha'ifa. Alia mengangkat tangannya ke atas dan mengepalkan tangannya. Jika dilihat secara gaib, ia sedang memegang pisau tajam yang siap membunuh makhluk gaib. Sebenarnya Alia tahu bahwa ia tidak boleh membunuh makhluk gaib, karena Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadanya. Tapi apalah daya Alia jika makhluk itu terus menyerang tubuh manusia dan tidak juga menurut padanya. Ia sendiri masih belum tahu jika membunuhnya makhluk itu akan mati atau tidak, karena setahunya semua makhluk akan mati terkecuali sang pencipta. Set! Pisau gaibnya telah tertancap di tubuh makhluk jahat itu. Terdengarlah jeritan yang sangat keras dan suara ampunan keluar dari mulut laki-laki itu. Ampun, ampuni saya. Terlambat. Di sela-sela jeritanya makhluk itu malah tertawa keras. Ampunan itu hanyalah dusta, ucap Alia. Pasien laki-laki itu terkulai lemas di lantai dan ia pingsan bersamaan dengan keluarnya makhluk jahat. Dia sudah tidak kenapa-napa. Suster bisa membawanya. Perawat membawanya pergi ke ruang inap. Alia membuang nafas asal. Hari ini adalah hari yang melelahkan baginya. Tugasnya di ruang tunggu telah selesai. Tidak ada lagi pasien yang kerasukan atau merasakan nyeri lagi. Tapi itu tidak membuatnya tenang. Ia harus membantu Arman dan Rafa, pasti mereka butuh pertolongannya. Alia berlari mencari lift paling dekat dengan posisinya. Tapi keberuntungan sedang tidak berpihak padanya. Lift yang akan ia gunakan macet, sedangkan lift lainnya penuh. Terpaksa ia menggunakan tangga darurat rumah sakit. Pertama yang akan ia bantu adalah Rafa. Selain ia berada di lantai 3 yang tidak terlalu jauh dari lantai 1, Rafa juga pasti masih awam menghadapi ini. Makanya terlebih dahulu Alia membantu Rafa. Sementara itu, kakinya tidak sakit lagi karena minyak yang diberi oleh Arman merupakan minyak zaitun yang telah diberi doa. Alasan Arman mengobati Alia dengan minyak karena kakinya bukan terkilir atau cedera ketika jatuh, melainkan serangan dari Rana. Maka dari itu ia tidak memberinya obat-obat rumah sakit. Melihat anak tangga yang banyak malah membuat moodnya tidak baik. Tapi itulah resiko yang harus diambil. Rambut yang semula rapi dan tertata sekarang justru kebalikannya. Keringat yang membasahi wajah dan leher mengakibatkan helai-helai rambut menempel. Hari ini Alia benar-benar mandi air asin yang berasal dari tubuhnya. Di tangga lantai 3 ia berhenti, berusaha mengontrol nafas dan menenangkan diri sejenak. Kedua lututnya dipegang, badannya membungkuk, sedangkan matanya melihat ke depan. Padahal sisa 8 anak tangga lagi, ia mencapai lantai 3. Ketika akan melanjutkan langkah, ia tampak kaget karena ada sosok wanita berdiri di hadapannya. Wanita yang dilihatnya terlihat aneh. Sebagian wajahnya tertutup oleh rambut yang menjuntai ke bawah. Begitupun dengan wajahnya yang agak ditekuk. Mbak, kok sendirian? Pasien rumah sakit ya? Tebak Alia, bagaikan berbicara dengan tembok.
Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Mata Alia mencari di segala sisi wajahnya supaya jelas siapa wanita itu. Terpaksa ia menyingkap rambutnya ke belakang telinga. Alia justru heran dengan orang yang dari tadi mendiamkannya. Pasalnya orang tersebut adalah orang yang dikenalnya. "Tika, lo ngapain di sini? Bukannya lo ada di restoran ya?" Kalau ada yang nanyain gue, lo bilang aja gue lagi di rumah sakit. Soalnya kaki gue terkilir ya. Tenang, gak lama kok, cuma bentaran. Yang bikin lama itu antriannya. Alia mengarang cerita padanya. "Lo kok masih mingkem sih? Padahal kan di antara kita berdua lo yang paling receh." Tanpa diduga Tika mendorong Alia dari posisinya yang berdiri 3 tangga lebih tinggi darinya. Alia terhempas jatuh ke bawah. Untung tubuhnya masih tertahan oleh tembok. Walaupun demikian, badannya merasakan linu, terutama punggung dan kepalanya. Ada darah yang mengalir dari kening Alia. Tika meninggalkan Alia, tetapi Alia masih malah mengejarnya karena tidak terima atas perlakuannya barusan. "Tika, lu kok tega sih sama gue? Ternyata lo tipe orang yang kejam ya, gak nyangka gue, Tik." Langkahnya terhenti saat Alia berteriak padanya. Kemudian Tika hanya menoleh sebentar, lalu mengabaikannya dan terus berjalan. Kesal dengan sikapnya, Alia terus mengejar Tika, meskipun badannya dalam kondisi lemah. "Tik, tunggu, jawab gue dulu. Lo punya dendam apa sama gue? Coba lo cerita." Alia berhasil menggenggam punggung tangannya, tapi Tika melepaskan genggamannya dengan sangat kuat. Alhasil jari-jari Alia memar ungu kehitaman karena dicengkram olehnya sebelum dilempar asal oleh Tika. Mereka berdua saling berhadapan dan diam satu sama lain. Tika bergerak mundur seakan-akan mau menunjukkan sesuatu pada Alia. Tiba-tiba saja wajah, tubuh, serta pakaian Tika berubah drastis. Kini yang dilihat oleh Alia bukanlah sosok temannya, melainkan Ranah, seorang wanita misterius yang selalu mengincarnya. "Ranah?" gumam Alia. Ranah hanya tersenyum sinis dan bibirnya yang masih kaku. Sampai saat ini, Alia belum pernah mendengar Ranah bicara. Yang membuatnya bingung yaitu Ranah terlihat seperti manusia pada umumnya, dan dia memiliki aura manusia, bukan setan atau jin. Tapi kalau manusia, kenapa wajahnya sangat pucat, melebihi pucatnya orang sakit? Banyak sekali yang ingin Alia ketahui tentang Ranah, tapi ia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Arman. Sementara itu di sisi lain, terdapat 2 orang perawat yang sedang menjalankan tugasnya dan 1 orang pasien di ruang EKG atau rekam jantung. Petugas medis meletakkan beberapa elektroda pada lengan, kaki, dan dada pasien. Elektroda yang terhubung ke komputer tersebut akan merekam aktivitas listrik jantung. Aktivitas listrik jantung akan ditampilkan di layar komputer dan hasilnya dicetak pada lembaran kertas. "Kenapa tidak terbaca hasil rekamnya?" ucap salah satu perawat. "Gawat, detak jantungnya berubah-ubah," kata perawat lainnya. 40, 60, 150, 35, 70, 110. Perawat tersebut tampak keheranan membaca hasil rekam jantungnya. "Panggil Dokter Arman." 2 perawat mulai panik. 1 perawat di antara mereka keluar untuk mencari Arman, sedangkan perawat yang lainnya menjaga pasien dan berusaha memaksimalkan kemampuannya untuk menangani pasien yang sudah kejang-kejang. Rafa berjalan tergesa-gesa untuk mencari keganjilan di sekitar lantai 3. Ia membuka pintu ruangan satu-satu, tapi tetap tidak menemukan hal aneh. Lalu Rafa melihat seorang perawat berlari ke arahnya dan menanyakan keberadaan Arman. "Dok, lihat Dokter Arman tidak? Arman lagi di ruangan direktur. Ada dokter spesialis jantung lagi nggak yang dinas hari ini?" "Kamu kan perawat, masa nggak tahu jadwal dinas dokter?" "Aduh dok, saya terlalu panik, jadi saya nggak bisa berpikir tenang." Rafa dibuat panik juga oleh perawat yang dari tadi tidak berhenti untuk bertanya padanya. "Ada apa sus?" Rafa mengernyitkan dahinya. "Gawat dok, pasien di ruangan EKG mengalami masalah. Apa dokter bisa bantu?" Sebenarnya Rafa bingung membantunya atau tidak, karena permasalahannya dia masih menyandang dokter umum. Tapi demi kebaikan pasien, Rafa akan melakukan apapun, tidak akan melanggar sumpah dokternya saat dulu prosesi pelantikannya. "Ya udah ayo," ajak Rafa.
Mereka berdua memasuki ruangan yang auranya panas. Lampu juga mulai meredup, bahkan mati dan nyala secara bergantian. Apa yang terjadi? Rafa benar-benar kaget dengan kondisi pasien yang dilihatnya. Dok, denyut nadinya berubah-ubah per detik dan kadang tidak terbaca. Apa kamu bilang detik? Harusnya kan per menit. Iya dok, lihat saja di layar komputer. Rafa tidak percaya dengan hasil tes EKG pasien tersebut. Hampir saja Rafa melupakan segala ucapan Arman. Ia mulai ingat karena kondisi dan suasana pasien itu mirip dengan kejadian Bu Luna yang tiba-tiba saja keadaan menjadi tegang dan horor. Oke, ini bukan urusan medis. Sekarang kita lupakan komputer, rekam jantung maupun denyut nadi. Kalian ikuti apa kata perintah saya, oke? Kedua perawat berhasil dibuat melongo oleh Rafa karena mengira bahwa yang dikatakannya adalah candaan. Kenapa kalian diam? Kalian meragukan saya? Rafa sedikit membentak. Oh ya Tuhan, berapa orang lagi yang tidak percaya bahwa gue adalah dokter? Keluhnya. Iya dok, jawab kompak kedua perawat. Kalian pegang kaki dan tangannya dengan kuat, selebihnya serahkan pada saya. Baik dok. Oke Arman, gue buktikan bahwa gue juga bisa, lirihnya. Rafa mulai menempelkan telapak tangannya di kening pasien, lalu berkonsentrasi dengan fokus, serta menitik beratkan energinya di tangan. Pertama aksinya tidak membuahkan hasil, tapi ia terus mencoba walaupun badannya sudah gemetar, karena malu dan juga bingung harus melakukan apa lagi. Tidak menyerah dengan situasi yang terjadi, Rafa melebihkan fokusnya, hingga suara apapun di sekitarnya tidak dapat didengar, hanya pasiennya yang ada dalam pikirannya. Dok, bagaimana ini? Kami tidak kuat lagi memegangnya. Seorang perawat mengeluh tangan-tangan kecil mereka tidak sanggup terus memegangi kaki dan tangan yang besar seukuran laki-laki dewasa. Rafa menghentakkan suaranya sambil memberikan penekanan terhadap kening pasien. Kondisi pasien kembali normal, malah dirinya linglung melihat kedua perawat dan Rafa yang menatapnya tajam. Kalian kenapa? Tanya pasien. Ketiga orang berseragam putih itu menghela nafas lega. Satu di antaranya mengelus-elus dada. Kalian boleh lanjutkan pemeriksaannya. Dia udah normal kembali kok, ucapnya sebelum meninggalkan ruangan. Saat kakinya baru saja melangkah keluar pintu, tiba-tiba dari arah kanan ada kursi roda bergerak padanya. Itu kursi roda kan? Iya, kursi roda, tapi kok kayaknya ke arah gue deh. Rafa memiringkan kepalanya ke kanan, memastikan yang dilihatnya tidak benar terjadi. Parah bener tuh ke gue. Tuh kan, wah gue harus cabut. Rafa was-was dan secepat kilat menghindar dari kejaran kursi roda tanpa ada seorang yang duduk di kursi tersebut. Parah asli, ini bokap betah banget mimpi rumah sakit angker. Mulutnya terus berbicara sambil berlari. Kekuatan kakinya ditambah ketika kursi roda mulai dekat jaraknya dengan Rafa. Ia tidak tahu harus kemana, karena sepertinya kursi roda itu bermaksud mengincarnya. Tapi entah kenapa, gila bener, gue harus kemana lagi? Mana sepi. Tumben amat sih. Nafasnya ngos-ngosan. Seketika ia dapat menduga bahwa ada seseorang di pandangannya yang berjarak kurang lebih 12 meter. Itu si Alia bukan? Iya bener. Tapi dia sama siapa? Kok kayak ketakutan? Bodoh amat lah, yang penting gue selamat deh. Kakinya seakan berputar seperti roda. Betis-betis kerasnya masih mampu menahan lelah. Gue punya ide. Di depan ada tembok dan sebelahnya belokan. Gue agak kendorin lah lari gue supaya jaraknya gak jauh amat. Terus pas gue belok itu, kursi roda nabrak tembok deh. Rafa tersenyum licik. Kali ini rencananya berhasil. Saat kakinya mengerem sedikit lalu berbelok, kursi roda itu menabrak tembok dan kemudian benda itu diam tidak bergerak lagi seperti sebelumnya. Rafa dan Anjaya dilawan. Rafa merapikan rambutnya dan jempolnya menyentuh hidung sesaat. Lalu tiba-tiba Rafa ingat Alia yang terlihat ketakutan. Kemudian ia mencari wanita itu. Al! Teriak Rafa menutup sisi kanan dan kiri mulutnya dengan kedua telapak tangannya supaya suara yang dikeluarkannya lebih terdengar oleh Alia. Alia menoleh ke sumber suara yang memanggil namanya. Rafa berdiri di belakang Rana dan ia berjalan santai mendekati Alia. Lo kenapa Al kayak takut gitu? Tanya Rafa saat jaraknya sudah dekat dengan Alia. Dia Rana.
Suara Alia gugup sambil menunjuk pada Rana. Rafa membalikan badan. Ia malah menganga, tapi langsung ditutupi mulutnya dengan tangan. Bukannya ikut-ikutan takut, tapi ia malah berjalan maju pelan 2 langkah. Raf, lu baik-baik aja kan? Rasanya percuma Alia mengibas-ibas tangan, tapi Rafa tidak mengubrisnya sama sekali. Dia Rana, Al? Mata Rafa berbinar-binar. Iya, cakep banget sumpah. Apa? Masa iya si Rana lebih cakep daripada gue? Gue kalah saing sama orang pucat yang kayak orang mati gitu. Oh tidak, apakah tipe Rafa seorang albino? Batin Alia. Alia benar-benar tidak menduga perkataannya barusan. Lain lagi dengan Rafa menatap Rana penuh cinta. Rana merubah penampilannya menjadi Rana yang dulu, tepatnya saat Rana masih menjadi seorang gadis biasa yang cantik dan polos. Tapi penampilannya yang seperti itu hanya akan terlihat oleh Rafa saja. Itu semua untuk menarik perhatian Rafa. Tujuan Rana memanfaatkan perasaan Rafa yaitu untuk menghancurkan pertemanan mereka bertiga, dan Rafa lebih memihak kepadanya. Kita nggak punya waktu, Raf. Ayo pergi dan temui Kak Arman. Rafa masih tersihir. Isi kepalanya hanyalah Rana. Ia seperti orang yang terkena hipnotis. Tanpa basa-basi, Alia menarik Rafa, membawanya pergi sebelum Rana menyakiti mereka. Tapi sepintar apapun Alia menghindar, Rana lebih cekatan dan kini telah ada di depan mata. Sial, kenapa dia bisa muncul secara tiba-tiba? Umpat Alia. Raf, sadar dong, bantuin gue, jangan malah ngerepotin. Pipi Rafa ditepuk-tepuk oleh Alia. Mata Rafa mengalami halusinasi kuat, hingga panggilan Alia tidak terdengar. Tidak menyerah dengan situasi, Alia mengerahkan tenaganya yang tersisa untuk sampai ke lantai 7. Bukan malah memilih lift rumah sakit, tapi ia lebih memilih tangga darurat lagi. Karena ia tahu, jika mereka naik lift, pasti Rana akan mengunci mereka di dalam hingga nafas pun susah. Dari lantai 3 ke lantai 7 bukanlah jumlah anak tangga yang sedikit, tapi sangat banyak. Apalagi keadaan Alia sangat lemah. Terpaksa dengan keputusannya, Alia membawa Rafa ke toilet rumah sakit dulu untuk menyadarkannya. Jika tidak sadar, maka Alia harus mengeluarkan tenaganya 2 kali lipat untuk menggandeng Rafa, dan itu tidak bisa dilakukannya. Raf, kalau lo nggak sadar juga, gue simbur lo 5 ember, teriak Alia. Alia menampar pipi kanan dan kiri Rafa, tapi nihil. Rafa masih tidak sadar. Ih, menyebalkan. Lagi-lagi Alia kesal dengannya dan piur. Rafa bangun, piur. Playboy cap kakap bangun, piur. Dokter aneh bin gila bangun, woi bangun, piur. Mau sampai kapan gue mandiin lu kayak gini, capek tahu, keluhnya. Berkali-kali Alia menyiram Rafa dengan air dan akhirnya Rafa sadar juga dari pengaruh Rana. Ah, basah apa nih? Rafa berdiri menyamakan posisinya dengan Alia. Lo tuh kena sihir apa, emang beneran tidur sih? Tanya Alia. Lo kok nyiram air ke gue? Mana basah lagi kan baju gue? Ah, jas butik kesayangan gue. Mending sekarang lo jangan banyak ngomel. Kalau si Rana tahu keberadaan kita, bisa mampus kita semua, bisik Alia. Rana? Cewek cakep yang tadi gue lihat? Kepala Rafa mengangguk-ngangguk. Serah lo dah, sekarang kita harus ketemu sama Kak Arman. Tapi jangan naik lift. Apa? Lo mau bikin kaki gue gempor? Lo tuh dokter tapi pinternya kapan sih? Emosi Alia menambah naik. Sabar Alia, sabar. Alia mengelus dadanya. Sekarang ikutin aja perintah gue, oke? Ya udah ya. Rafa mengalah juga dengan sikapnya Alia. Mereka berdua keluar dari toilet dan mengendap-endap menuju tangga darurat. Lo yakin Al? Ini tuh 3, 4, 5, 6, 7 lantai loh. Bisa diem gak? Bentak Alia. Kalau lo bukan cewek udah gue citak tuh kepala. Alia mengacukan omongannya yang terakhir. Satu persatu anak tangga dilewati dengan baik dan tidak mendapat gangguan apapun dari Rana. Mereka telah sampai di lantai 5. Kayaknya si Rana nggak tahu deh kalau kita ada di sini. Soalnya udah nyampe lantai 5 dia nggak nongol. Gue malah pengen dia ada di sini. Hah? Lo mau bunuh diri ya? Lah kenapa? Dia tuh perfect banget deh bagi gue.
Bodoh. Alia memimpin jalan mereka, tepatnya ia berada di depan Rafa. Di tengah perjalanan mereka istirahat dulu untuk duduk di anak tangga karena kaki-kaki mereka merasakan pegal dan nyeri. Nantikan teror dari Rahna di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah, Demikianlah non medis dari Nasri Aini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.